Nih, inilah yang dinamakan Starlink router dan atur si antenanya. Langsung cek 260-270-an megabyte per second. Anggap aja ini SIM card kan, bisa dibawa jalan-jalan kemana-mana. Keluhan di Indonesia adalah internet kita yang sangat cepat. Tapi lebih cepat negara lain memang. Tapi Elon Musk tuh datang ke Indonesia. Elon Musk datang ngapain ya? Gue nggak tahu sih. Tapi Elon Musk tuh menghadirkan Starlink. Di sini bukan Starbucks keliling, tapi Starlink yang beneran Starlink, yaitu provider internet yang harusnya menjadi solusi untuk semua orang yang nggak bisa dijangkau fiber optik rumahnya, atau internet itu susah di rumahnya, atau internet di rumah kalian tuh lambat banget karena jaringannya mungkin kejauhan dari tiang-tiang internetnya. Nah, ini adalah jawaban yang sangat membantu kalian. Atau nih mungkin buat kalian yang di hutan itu bisa pakai ini juga. Nah, tapi ada beberapa yang harus kalian tahu sebelum kalian asal beli dan nyesel karena harganya ini lumayan. Alatnya aja 7,8 juta dan subscribe-nya itu 750 ribuan. But thanks to Agres ID yang sudah meminjamkan Starlink ini biar kita tuh bisa merasakan lah experience menggunakan Starlink punyanya Elon Musk nih gimana. Karena kan inovasi Elon Musk ini lumayan gila-gila. Ada mobil listriknya lah. Belum lagi ada yang terbang ke bulan walaupun belum bisa gue sekarang kan. Karena ya siapalah kita. Oke, langsung aja kita bahas. Pertama kita mungkin unboxing dulu dari box yang segede gaban ini. Sebenarnya ini badan gua yang cukup gede menurut gua ya. Dan ini boxnya mungkin kalau misalnya dilihat dari sini sama gitu. Jadi boxnya ini segede badan gua kira-kiranya. Dan berat gue tuh sekitar 100 kayaknya, emang agak ringan. Dan kita buka aja langsung, di dalamnya tuh udah ada apa aja. Dan ini juga ya, gue kasih tahu sama kalian, gue sengaja kasih tahu ke kalian biar kalian tuh jangan bingung di dalamnya tuh masangnya gimana. Nah, karena kan ini kan sesuatu hal yang baru lah. Biasanya kan kalian tuh kalau misalnya pasang internet itu kan telepon, kalian tinggal tunggu password wifi-nya, kalian kasih tahu sama teknisinya, terus disetupin, kalian tinggal connect. Nah, kalau ini buat kalian kayaknya nggak harus sampai sebegitunya. Kalian beli, kalian setup sendiri, itu gampang menurut gua. Oke, tadi udah gua reset dan gua bongkar dan gua masukin ke dalam box lagi. Dan di dalam boxnya, tada, ada ini ya. Karena isinya itu ada di dalam kardus coklat ini. Oke, kita buka dulu packagingnya. Ini nggak ada apa-apa dalam sini, nggak ada apa-apa ya, nggak ada sulap juga di sini, tiba-tiba ada gitu kan. Terus ada kakinya yang terbuat dari aluminium, pastinya kokoh juga. Cuman memang ini memang harus diuji aja sih, karena kalau misalnya taruh di luar tuh takutnya kan karat kan. Tapi ini sih harusnya aluminium karena nggak berat. Kalau misalnya berat biasanya sih itu besi. Ini lumayan kokoh. Terus ini ada Starlink-nya juga. Nih. Inilah yang dinamakan Starlink oleh Elon Musk. Tuh, ini kayak parabola sebenarnya, tapi ini bukan lighting, jangan salah. Untuk setupnya juga gampang. Nih, langsung aja kita setup sekalian ya. Kalian tinggal masukin aja ke ininya, kakinya. Dah. Terus di dalamnya ini ada kertas panduan. Belakangnya kosong, ini cuma ada tulisannya aja. Jangan disentuh, ini jangan disentuh. Oke, nanti kita lap. Terus masukin kabelnya colokin ke router, Starlink router, terus routernya kalian colok ke listrik, terus di sini ada scan barcode untuk install apps-nya, baru kalian buka apps-nya untuk setupnya. Udah tahu kalian bisa ke setup.starlink.com. Itu dia. Terus di sini ada ketentuan garansi dan ini ada stikernya. Terus ini ada regulatory notice. Ya, ini buku pelengkap lah ya. Terus di sini ada routernya, router Starlink. Nih, Starlink router di sini. Terus di sini ada kabel untuk power AC. Terus di sini ada kabel micro. Ini harusnya mini USB ya, harusnya ya.
bukan Type C. Tapi di sini kabelnya apa ya? Iya, bukan. Ini kayaknya konektor sendiri deh. Gue masih belum tahu nih nama konektornya apa. Cuman nanti gue coba cari tahu. Ini kabelnya sepanjang 15 meter yang cukup panjang banget karena ini akan disambungkan ke Starlink-nya atau ke antenanya. Terus ini kabel power. Itu doang di dalam boxnya. Ini kita demoin dikit ya. Jadi ini untuk ke routernya yang ada segitiga gini. Ini kelihatan nggak ya? Set, untung kameranya nggak bagus gitu kan. Ini kayak gini bentukannya. Ini mirip-mirip kayak micro USB tapi bukan Type C ya. Tuh. Bukan Type C, mirip kayak micro USB tapi yang versi gedenya. Terus ini ada kabel powernya. Kabel powernya itu nggak ke Starlink ininya antenanya tapi ke sini aja ya. Oke, kita colokin. Tuh, nyolokinnya juga lumayan gampang dan kokoh ya kalau udah di dalam. Jadi kalau misalnya kepindah-pindah, tenang, kabelnya itu nggak akan copot karena dia udah ada karetnya di sini. Tuh. Nih kita masukin kayak gini. Oke. Terus ini kabel USB-nya kita masukin ke sini. Nah, sini tekan aja, dah beres, gitu doang. Nggak akan kebalik karena dia tuh udah ada arahnya untuk melindunginya juga kalau misalnya ketarik-tarik gitu kan. Kalau misalnya ketarik itu udah ada karetnya tadi di bawah. Ini juga udah ada karet bawah, jadi aman harusnya. Terus kalau untuk colokin ke Starlink antenanya, ini caranya tuh begini. Ini kita buka dulu, bukanya itu yang ini. Ini ditekan. Mana nih? Ini ditekan, terus ditarik. Oke. Terus kalian masukin dulu USB-nya ke tengah sini. Lumayan ya. Masukin USB-nya ke tengah. Sendiri aja sih cukup ya. Ini aja sambil syuting aja bisa nih. Tuh. Terus kalian colokin ini ke sini. Tuh gampang banget kan? Kan kalian nggak mungkin bisa colokin sini kayak gini karena kabelnya bakal nyangkut. Tuh. Jadi kalian tuh nggak mungkin kebalik, kalian tinggal ikutin aja alurnya, colokin gini, tekan ke bawah, udah nyambung. Ya, dan ada batasnya juga di sini. Tuh, kalau misalnya kurang kenceng kan bakal ada rongga nih. Kalau misalnya kalian tinggal dorong kayak gini, itu udah kencang berarti. Oke, terus masukin kakinya. Tuh, dan dia tuh udah ada penjepit kabelnya juga di sini. Ini nih buat jepit kabelnya sekalian buat ngunci kakinya biar dia jangan gerak. Terus kita dorong dan udah beres gitu aja. Sangat-sangat gampang untuk setupnya. Terus kalian diriin. Nanti kalau misalnya pas kalian setup, dia bakal muter-muter sendiri cari sinyal yang paling bagusnya ke arah mana gitu. Tapi nanti kita bakal cobanya di luar sana. Kita bakal coba mana yang paling kencang. Oke, sebelum gua setup mungkin gua kasih tahu dulu spesifikasinya. Nah, untuk dari sisi antenanya ini sendiri, dia tuh pakai phase array elektronik. Terus dia punya motor sendiri untuk gerakin parabolanya atau antenanya ini. Terus dari sisi perlindungannya juga, dari antenanya ini sudah ada IP54, bukan untuk ditenggelamkan. Ingat ya, bukan untuk ditenggelamkan, tapi untuk percikan-percikan air atau kena hujan itu tuh sudah aman. Jadi kalian nggak usah takut lagi kalau misalnya ini kena hujan gimana. Tenang, sudah ada sertifikasi IP54. Suhu pengoperasiannya itu bisa di minus 30 sampai 50 derajat Celcius. Jadi harusnya sih aman-aman aja. Terus untuk dari sisi power sendiri dia membutuhkan 50 sampai 75 watt. Dan untuk dari sisi dimensinya itu 11,9 kali 20,2 inci. Terus untuk routernya sendiri di sini sudah menggunakan Wi-Fi 6, jadi tentunya pasti kenceng. Dan untuk frekuensi radio sendiri udah dual band 3x3 MIMO dan udah ada IP54 juga. Dan rentang suhu bekerjanya tuh minus 30 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Harusnya sih kita nggak mungkin nyampe 50 derajat Celcius nih. Terus dia kompatibel juga sampai 3 node mesh Starlink, oke? Terus untuk adapter Ethernet juga itu nggak ada di sini. Jadi kalian tuh bisa pakai
mesh dari Starlink-nya aja untuk buat apa ya, buat ngeluasin wifi-nya kalau misalnya kalian gunainnya di rumah. Cuman kalau kalian gunainnya di rumah satu lantai kayaknya nggak perlu, tapi kalau misalnya ada 3 atau 4 lantai kalian butuh banget untuk mesh-nya. Karena di sini nggak ada LAN port. Misalnya kalau kalian lihat di sini, ini nggak ada LAN port sama sekali. Kalian mau cari di mana aja nggak ada, atau gue yang nggak temuin, kayaknya nggak juga. Emang nggak ada aja di sini LAN portnya, cuman ada port USB-nya untuk konekin Starlink antena sama routernya, dan ada DC power in doang. Udah, itu doang. Jadi jangan berharap ada LAN port di sini ya. Itu harus kalian ingat, takutnya kalian mau nyambungin ke PC kalian menggunakan ini karena kalian pakai sendiri mungkin kan. Saya nggak ada, pakailah Wi-Fi 6 aja karena udah cukup kencang juga dari sisi Wi-Fi 6 ini. Bentar lagi juga ada Wi-Fi 7 kan, siapa tahu ada generasi barunya yang Wi-Fi 7. Walaupun di Indonesia itu harus daftar beberapa sertifikasi dulu untuk melegalkan Wi-Fi 7 di Indonesia. Bukan melegalkan sih, meresmikan. Karena di Indonesia itu baru Wi-Fi 6 aja. Terus untuk paket-paket internetnya sendiri di sini ada yang 750.000 per bulan. Karena ini baru alat aja, kalian nggak bisa gunain internetnya sekali beli gitu kan, terus kalian bisa berinternet ria sesuka-suka hati kalian lama-lama gitu, nggak bisa. Kalian harus subscribe ke Starlink-nya sendiri dengan mulai harga Rp750.000 per bulan, dan untuk paket jelajah itu ada di Rp990.000 per bulan, dan bisa juga untuk kapal, ada paket kapal di 4.345.000 tuh, dimulai dari 4 jutaan. Terus ada paket bisnis juga, harganya ini lumayan mahal ya, tapi memang untuk fungsionalitasnya itu yang diagung-agungkan banget, karena kalian tuh nggak perlu lagi nunggu-nunggu area rumah kalian tuh udah bisa belum IndiHome, udah bisa belum Bisnet, udah bisa belum MyRepublik. Terus kalau misalnya udah pasang juga kalian ngeluh, ini kenapa ini di area sini gangguan ini nih. Kebetulan di sana ada galian Pak, jadi tolong tunggu sebentar gitu. Nah ini nggak ada kayaknya untuk masalah-masalah galian. Ini masalah satelit mati. Jadi kalau misalnya satelitnya mati berarti mati semua. Untuk harganya sendiri tinggal kalian aja komen di bawah. Itu udah oke banget, udah menarik banget untuk kalian, atau kayaknya pricey atau kemahalan. Mungkin kalian bisa komen di bawah, jadi gue bisa dapetin feedback dari kalian. Dan kita tuh langsung mau coba aja kalau misalnya dari rumah. Sebenarnya tuh kita tuh udah speed test juga sekitar 160-an, tapi kalau di luar, nah itu kita nggak tahu. Oke, kita langsung aja setup dan kita bawa keluar seperti apa ya. Kita konekin ke Starlink dulu, terus kita masuk ke aplikasinya. Ini tampilan aplikasinya. Nanti kalian, ini kan gue screen record, nanti gue bakal share juga di layar. Sah, canggih banget, padahal ngedit biasa aja. Oke, kita langsung start setup. Kita pakai yang tengah. Oke, terus kita next, terus check option. Oke, sekarang go outside. Oke, jadi dia bakal scan, set. Oh ini view result. Ini sebenarnya tuh scan buat sinyal ya. Jadi dia tuh biar tahu di area kita tuh sinyal yang bagus tuh kemana. Nah di sini kalau misalnya kalau kalian lihat merah-merah berarti itu sinyalnya susah aja gitu. Yang area biru itu lebih bagus. Oke, setup here. My Starlink powered. Oke, kita power dulu, kita hidupin dulu. Colokin. Oke, setelah kalian masuk apps-nya, nanti kan di sini kan ada tulisan offline, jadi kalian tuh harus konfigurasi router kalian. Langsung aja router konfigurasi, network name, kita buat aja DKID media. Oke, dia bakal atur wifi router dan atur si antenanya. Kita tunggu. Oke, DKID passwordnya 123456778. Connect. Nah ini dia tuh lagi lihat nih, dengan adanya atap di atas, tembok di atas, karena ini kan lantai 2 ya.
Itu bisa tembus nggak sinyalnya? Harus sih sulit ya. Oke, kayaknya ini nggak ada sinyal ya. Nanti kita coba di luar aja. Nah, untuk waktu boot time-nya sendiri ini bervariasi. Gue juga belum tahu apa penyebab waktunya beda-beda di sini karena nggak ada tombol apapun di Starlink ini maupun routernya. Jadi setelah dicolok listrik, kalian harus tunggu 5-15 menit sampai Starlink bergerak sendiri melakukan kalibrasi mencari satelit. Pastiin juga nggak ada halangan di atas biar Starlink ini bisa dengan mudah cari satelit di angkasa. Percobaan pertama gua, 5 menit aja sih Starlink ini langsung bergerak kalibrasi padahal posisi masih dalam rumah. Tapi setelah dimatikan dan dipindahkan keluar rumah, butuh waktu sekitar 15 menit sampai dia nyala dan kalibrasi ulang. Buat kalian yang tertarik dan mau berevolusi ke internet satelit super canggih ini, jangan mikir lama-lama karena sekarang ini lagi ada diskon sampai 40% sampai 10 Juni 2024 untuk pembelian perangkatnya. Yang tadinya 7,8 juta, sekarang tuh 4,6 juta aja guys. Kapan lagi dapat alat canggih di harga segini? Thanks juga buat Agres ID yang udah mau masukin barang canggih ini guys. Dan kita tuh udah nyiapin sesuatu juga untuk bereksperimen dengan Starlink itu. Yaitu adalah powerbank. Jadi tuh kita tuh mensimulasikan kalau misalnya kita tuh lagi keluar atau kita tuh lagi camping, terus kita butuh internet. Kan kalau misalnya di hutan kan susah internet kan atau susah sinyal. Nah, kalian tuh punya satu-satunya solusi adalah Starlink menurut gua. Nah, karena kita nggak bisa ke gunung karena gua tuh capek kalau ke gunung dengan membawa beban, pastinya tas dan badan gue yang cukup berat, harusnya sih agak susah gitu kan. Jadinya kita coba simulasiin aja, kita cari tempat yang kosong, kita kelilingin dengan kita bawa powerbank ini. Ini nih bisa jadi opsi apa enggak? Cuman kalau kalian nanya opsi ini untuk pakaian rumah pribadi, balik-balik lagi ke kalian. Dengan subscribe 800.000 per bulan atau 750-an per bulan, terus kalian cuman pakai di rumah aja, worth it apa enggak? Ya kalian lah yang tahu. Kita bawa keluar aja, kita bereksperimen di luar. Ini kondisinya malam, tau nggak kenapa kita mau syuting malam? Alasan itu cuma satu, kalau bereksperimen seperti ini di siang bolong, mah basah, keringat semua. Jadi makanya kita pilih malam biar lebih seru, biar ada rasa camping-campingnya gitu. Oke, langsung aja kita keluar. Nah, sekarang gua nih lagi ada di anggap aja hutan belantara, tapi ini tempat yang apa ya? Tempat yang sepi. Bisa dilihat lah ya, ada bus-bus tempat pemberhentian. Dan gue tuh pengen ngetes nih, kalau misalnya kita bawa keluar, ini kan gue modal portable powerbank yang gede lah nih. Kalau misalnya, tolong dong zoomin bisa kan? Nah, ini modal portable powerbank yang gede. Kita ngidupin Starlink-nya dan kita tuh bawa ke area-area yang susah lah. Kita mau pasang IndiHome di sini kan nggak mungkin. Nah, solusi satu-satunya adalah Starlink. Cuman ini solusinya, colok listrik beres gitu. Jadi ini bisa buat solusi buat kalian juga untuk yang lagi mau camping-camping dan butuh internet. Mungkin kalian mau live stream kan di hutan atau di kuburan mungkin kan. Nah, cuman ini solusi kalian yang bisa kalian ajak gitu. Oke, sekarang kita tes langsung aja di sini. Tadi kan udah kita setup. Dan routernya juga kita udah setup SSID-nya, dan setelah di setup langsung login karena dia tuh kalau misalnya kita udah login ID kita Starlink kita di sini di router ini, maka kalau misalnya kita reset dia tuh pasti udah nyangkut ID kita, jadi kita nggak perlu masukin lagi, tinggal setup WiFi aja itu langsung beres, easy to use banget kan. Memang Elon Musk tuh pinter, timnya sih yang pinter. Oke. Di sini udah kita setup, sekarang kita speed test. Nih kita speed test di sini langsung cek 270-270-an megabyte per second. Ini kenapa nggak rel dulu ya? Jadi kita bisa live stream di mana aja. Atau mungkin kalian yang mau live stream secara profesional yang punya gear yang bagus-bagus banget kan, terus menggunakan bitrate yang tinggi, ya ini solusi banget cek. Kapan lagi kan? Nah, di sini udah kelihatan 280 MB per second untuk untuk download speednya, untuk uploadnya itu ada di 43 Mbps dan latensinya ada di 20 ms. Cuman kita coba di aplikasi speed testnya aja berapa. Memang di sini kalau gua rasa ya, upload itu nggak kenceng-kenceng banget di sini, tapi downloadnya sih luar biasa kenceng.
Downloadnya itu di 200-an megabyte per second, 221 megabyte per second. Kalau uploadnya memang nggak kenceng-kenceng banget ya. Terus kita mau live stream tadi gimana ya kalau uploadnya segini? Berarti kalau uploadnya segini nggak bisa jadi live streaming juga. Mungkin kita mau nonton video 4K atau 8K mungkin kan. Nah mungkin ini bisa jadi solusi. Mungkin servernya lagi banyak yang ngupload mungkin. Cuman dari data sendiri, kalau untuk uploadnya sendiri memang kecil di sini. Kita tes di rumah juga tadi lumayan kecil, nggak tinggi-tinggi banget. Cuman kalau untuk downloadnya itu lumayan kencang. Mungkin di sini gue mau ngajak kalian untuk keliling-keliling. Mungkin coba kita cari tempat yang bagus, mungkin lebih bagus dari tempat sini. Kita coba. Nanti gue duduk di belakang. Siapa tahu nanti upload speednya jadi lebih tinggi. Ya kita explore aja di area Jakarta Timur ini mana yang lebih kencang. Oke, let's go. Jadi sekarang gue lagi jalan-jalan, ini masih gue screen record juga ya. Jadi ini coba kita speed test lagi. Lagi diajak jalan tuh speednya masih segini, masih cukup kenceng. Kurang, loh kok jadi tiba-tiba 50 ya? Anggap aja ini SIM card kan, bisa dibawa jalan-jalan kemana-mana. Mungkin ternyata kecepatannya tidak stabil. Sekarang kita lagi ada di tempat komplek perumahan, tapi di pinggirnya yang nggak ada gedung sama sekali di sini. Nah ini kita coba lagi nih, kita speed test lagi. Aku masih penasaran speed uploadnya itu kalau pindah tempat gimana gitu. Nah kalau di sini lebih hancur. Speed downloadnya itu sekarang di 120-an megabyte per second. Terus kalau untuk upload masih seperti itulah. Masih 9,6. Tapi misalnya buat kita orang yang sering di rumah tapi sering keluar juga, sering traveling gitu kan, ke gunung atau ke pantai, terus kalian tuh pengennya koneksinya kenceng terus, ya kalau misalnya speednya konsisten kayak gitu di atas 100 terus, ya ini adalah salah satu opsi yang terbaik karena kalian beli satu dapatnya bisa untuk kemana-mana karena portable kan, bisa kalian bawa kemana-mana. Oke, coba kita ke rumah dulu. Sekarang kita udah di rumah dan ya seperti yang kalian tahu bahwa Starlink ini nggak bisa ada di bawah loteng atau di dalam rumah karena ada atap dan ada genteng gitu kan. Nah itu nggak akan bisa nyambung internetnya karena sinyal dari satelit nggak akan bisa nyampe. Makanya kita taruh pinggir jalan. Kita taruh di sini aja itu tuh nggak bisa. Makanya kita taruh pinggir jalan sementara untuk ngetes doang. Kalau misalnya di komplek taruh sembarangan ini kayak gimana, dan speednya sendiri itu ada di sekitar 133 Mbps dari sisi downloadnya, dan uploadnya itu sekitar 0,1 uploadnya. Nah kalau misalnya kita tes pakai speed testnya dari Google, di sini downloadnya itu 128 dan uploadnya itu 3,7 megabit per second. Downloadnya itu kenceng, tapi uploadnya itu menjadi problem di sini. Bukan problem sih, maksudnya nggak kenceng lah di sini kalau uploadnya. Jadi buat kalian untuk content creator yang memang menggunakan internet yang membutuhkan upload tinggi, ya mungkin itu jadi consideration. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Tadi beberapa kali gue udah mention problem itu ada di upload yang memang nggak kenceng-kenceng banget. Nah, sekarang di sini buat apa Starlink ini? Ini sangat penting bagi orang yang suka traveling. Nah, tadi juga udah beberapa kali gue mention kalau misalnya kalian lagi ke gunung, lagi ke pantai kan koneksi itu biasanya susah. Adapun wifi biasanya itu lemot karena biasanya wifi-nya itu mungkin sekitar 50 Mbps atau 100 Mbps tapi dibagi oleh banyak banget orang. Nah, kalau kalian mau streaming atau mungkin kalian mau main game atau mau download game mungkin kan, kalau misalnya koneksi kalian sekitar 50 Mbps itu kan pastinya jadi susah banget dan kalian tuh akan gergetan karena internet kalian tuh lambat. Nah kalau ini bisa jadi solusi untuk kalian. Menurut gue itu kalau misalnya kalian tanya worth it atau enggak, balik-balik ke kebutuhan kalian seperti apa. Kalau misalnya kalian membutuhkan memang seorang content creator atau suka live streaming gitu kan, membutuhkan speed upload yang kencang banget, ya mungkin kayaknya ini harus dipertimbangkan lagi atau mungkin kalian tanya dulu ke providernya atau ke Starlink-nya, uploadnya bisa guarantee nggak. Aku sendiri itu belum tanya-tanya sama pihak Starlink-nya apakah kecepatan uploadnya ini bisa lebih kenceng dari yang sekarang apa enggak.
gitu. Kalau kalian nanya dari harga worth it apa enggak, balik-balik ke kebutuhan kalian, ke dompet kalian, gue nggak bisa menjawab worth it. Cuman kalau dari sisi fungsional, bagi kalian yang susah banget untuk akses internet dan memang keseharian membutuhkan internet, atau mungkin kalian adalah pengajar yang memang membutuhkan internet untuk memberitahu murid-muridnya dunia digital seperti apa, ini adalah jawaban dari Elon Musk. Oke, mungkin sekian dulu konten kali ini. Mungkin kalian bisa komen aja, kasih pendapat kalian tentang Starlink ini. Apakah ini sebuah inovasi? Ya, kalau misalnya dibilang inovasi, ya tentulah ya. Kita berharap ke depannya nanti Starlink ini bisa lebih kenceng lagi, terus harganya lebih kompetitif lagi, jadi bisa dinikmatin oleh banyak orang. Dan tentunya nggak ada kabel-kabel lagi yang seliweran di komplek-komplek perumahan. Ya, walaupun sekarang komplek-komplek yang elit tuh udah mulai kabelnya di bawah-bawah. Tapi kan kalau rumah-rumah yang dulu atau komplek-komplek yang dulu kan biasanya kabelnya masih seliweran di tiang-tiang gitu. Oke, mungkin itu aja dari gua. Sekian dulu konten kali ini. Gua Rodi. Salam Elon Musk. Bye-bye guys.